kan sebelum kita masuk ke motivasi, meningkatkan motivasi anak, ada nggak cara untuk menumbuhkan dulu minat belajar anak dulu deh? Jadi sebenarnya kendala di kita itu bukan anak kurang motivasi, sebenarnya anak itu tidak punya minat sama sekali untuk belajar bahasa Inggris. Kebanyakan seperti itu. Kira-kira menurut adik-adik sekarang nih yang lagi presentasi, cara atau kiat terbaik untuk menumbuhkan dulu minat untuk belajar bahasa Inggris kira-kira contohnya seperti apa, harus dengan cara apa. Nah, kalau misalkan anak-anak nanti sudah punya minat untuk belajar bahasa Inggris, baru kita tambahkan motivasi untuk belajar dalam bahasa Inggris. Yang saya tanyakan itu tadi, kira-kira untuk menumbuhkan minat belajar bahasa Inggris, kira-kira caranya dengan cara seperti apa? Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas Bisa dipahami pertanyaannya. ya pertanyaannya ya? Iya Pak. Bisa dipahami ya pertanyaannya ya? Ya. Iya Jadi Pak. intinya bagaimana cara menumbuhkan dulu minat belajar bahasa Inggris terhadap anak siswa-siswi lah gitu, seperti itu. Terima kasih, ya ditunggu jawabannya. Iya Pak. Jawabannya akan saya persilakan kepada presenter yang tadi menyampaikan materinya. Silakan presenter untuk menjawab pertanyaan dari Pak Yudi. Ya, terima kasih kepada Bapak yang telah bertanya. Mohon waktunya Pak, sebentar. Iya, silakan, nggak apa-apa. Dipikir saja dulu jawabannya. Kira-kira ini kan sebenarnya pertanyaan ini kan untuk adik-adik yang presentasi. Ya, Jadi menurut adik-adik nih yang lagi belajar di SMK, kira-kira hal apa yang harus dilakukan baik itu oleh pihak sekolah, entah itu dari pihak keluarga atau lingkungan dari teman-teman juga untuk menumbuhkan ketertarikan siswa-siswi kita untuk mempelajari semua mata pelajaran deh, jangan hanya bahasa Inggris ya. Kalau lebih khusus berarti khususnya pelajaran bahasa Inggris. Kira-kira hal apa yang harus dilakukan supaya anak-anak itu benar-benar tertarik gitu loh untuk belajar bahasa Inggris gitu. Karena kan kebanyakan di kita itu kendalanya biasanya anak-anak itu males, atau misalkan bukan hanya pelajaran bahasa Inggris saja, kadang-kadang matematika yang katanya bikin pusing, biasanya itu bikin males. Kira-kira supaya anak itu lebih tertarik, kira-kira apa saja gitu yang harus kita benahi, entah itu dari sekolah, entah dari lingkungan. Silahkan dicari dulu jawabannya, dipikir dulu kira-kira kalian itu harus apa supaya suka gitu loh belajar bahasa Inggris gitu. Silahkan didiskusikan dulu jawabannya. Ya, menurut saya caranya dengan mengikuti English Club untuk siswa-siswi kelas 10 khususnya yang sudah diadakan di SMK Ijul Islam Salem dengan bimbingan guru-guru bahasa Inggris tentunya. Apalagi kalau ikut English Club itu diwajibkan karena di dalam English Club itu banyak kegiatannya seperti sekarang ini. Mungkin itu jawaban. Ya, mohon maaf suaranya putus-putus, kurang jelas. Ya. Mohon bisa diulang jawabannya, soalnya tadi kesini putus-putus, kurang jelas. Ya Pak. Ya udah jelas, coba diulang jawabannya. Caranya dengan mengikuti English Club. Siswa-siswi kelas 10 khususnya yang sudah diadakan di SMK Ijul Islam Salem dengan bimbingan guru-guru bahasa Inggris tentunya. Apalagi kalau ikut English Club itu diwajibkan karena dalam English Club itu banyak kegiatannya seperti sekarang ini Pak. Mungkin itu jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya rasa sudah cukup untuk jawabannya. Terima kasih. Silahkan bisa dilanjut, barangkali ada penanya yang lain. Apakah masih ada pertanyaan? Masih ada yang mau ditanyakan? Ada, saya mau bertanya. Ya, Bu. Ya, silakan, Bu. Jadi saya mau mengajukan suatu pertanyaan seperti ini ya.
bagaimana cara meningkatkan motivasi siswa untuk belajar bahasa Inggris. Nah, misalkan di dalam kelas itu hanya beberapa siswa yang memang sudah minat berbahasa Inggris. Nah, sebagiannya lagi, misalkan 60% itu agak kurang minat berbahasa Inggris. Nah, mayoritas mereka itu yang kurang minat itu biasanya berkata seperti ini, buat apa sih kita belajar bahasa Inggris? Bahasa sehari-hari kita kan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Nah, bagaimana cara kita agar mengubah mindset atau pandangan siswa yang kurang berminat dalam bahasa Inggris agar menyukai bahasa Inggris? Itu pertanyaan saya. Bisa dipahami? Ya, bisa, Bu. Terima kasih. Bisa dijawab oleh presenter? Ya. Soalnya. Menurut saya, bahasa Inggris itu tidak hanya dipelajari dalam jangkauan sekedar pelajaran di sekolah saja, tapi juga harus dikembangkan dalam bentuk seperti mengubah mindset siswa karena dia terlalu menyepelekan bahasa Inggris. Mungkin sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apakah Bu Leni udah puas atas jawabannya, Pak, Bu? Ya, terima kasih atas jawabannya. Silahkan dilanjut. Iya, masih ada pertanyaan? Atau ada yang perlu ditanyakan lagi? Bapak-bapak, ibu-ibu? Lanjut saja. Lanjut saja. Mau dilanjut aja? Bentar, Bu, masih. Sebentar. Ini sudah tidak ada pertanyaan lagi, kan? Sekian presentasi hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan basmalah, hamdalah, bersama-sama. Marilah kita tutup acara ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk waktunya, saya alihkan kepada host untuk waktunya. Iya, saya mohon izin kepada Pak Ujang untuk melanjutkan ke sesi kedua sebelum kritik dan saran. Presentasi kedua dari kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para petugas. Kalau untuk presenter ini grup berapa ya? Untuk presenter dari grup mana kalau boleh tahu? Ini dari SMK Izul Islam, Pak, baru masuk dia, belum dimasukin ke grup VCT, tapi ini. Oh iya, tapi belum saya, Bu Leni, apakah sudah enroll di Siemolek waktu sebulan yang lalu? Ya waktu pendaftarannya udah enroll atau? Belum, Pak, justru yang dulu udah daftar di Simeo itu apa ya, nggak mau mempresent. Iya. Baik, terima kasih sudah berpartisipasi ya. Iyang ya, saudari Iyang ya, Ananda Iyang. Yang Nasya Mutiara, Pak. Ya, begini mungkin yang Nasya Mutiara karena yang tidak enroll atau daftar di Siemolek, jadi yang kalau seumpamanya gimana ngomongnya? Jadi tidak terdata, nanti tidak apa-apa, tidak ada sertifikat gitu. Kalau seumpamanya pingin pengetahuan saja, pingin keterampilan saja, dan pingin belajar
bagaimana virtual koordinator training ini ya. Silakan saja yang bergabung dengan teman-teman, misalkan jadi host, menjadi moderator, gimana caranya menjadi presenter. Udah baik nih yang hebat sekali, udah ada PPT-nya, share kontennya. Namun yang nanti seumpamanya sudah ketuntasan ya, seumpamanya tuntas semuanya, tidak ada sertifikat mungkin yang karena yang berhak ada sertifikat itu yang enroll pertama atau daftar pertama di Semolek, begitu yang tidak masalah. Baik Pak, tidak masalah. Pak, Ya, jadi apa? kan yang daftar di Simeo itu kan ada ya siswa SMK yang tapi nggak ikut berpartisipasi gitu, cuma daftar doang gitu. Itu Ya. gimana Pak? Jadi itu tidak akan ada tidak akan ada sertifikat, tidak ada jenjang diklat daring selanjutnya. Seumpamanya Anah udah beres misalkan menyelesaikan 2P, 2H, 2M, terus melanjutkan ke penugasan upload atau unggah tugas yang tadi ya, QR code, presensi di-upload, nanti flyer di-upload. Nah, Anah bisa mendapatkan sertifikat VCT sekaligus berhak dan nanti diseleksi ya, mudah-mudahan ada lagi jenjang untuk diklatnya di coding. Jadi ada di coding nanti bukan dari VCT lagi, ininya pelatihannya lebih bagus lagi, lebih baik lagi di coding nantinya. Terus jenjang karirnya, jenjang diklat. Kalau seumpamanya sudah enroll teman Anah namun tidak mengikuti virtual koordinator training, misalkan VCT ini yang 2P yang menjadi gimana caranya menjadi host, presenter, tidak akan ada tindak lanjutnya. Itu nanti instruktur mendelete, jadi di-delete saja yang tidak ikut. Jadi tidak akan ada sertifikat maupun kedepannya gitu untuk pelatihan selanjutnya. Sekali lagi yang ya ucap saya khususnya mungkin selaku instruktur VCT mengucapkan banyak terima kasih sudah membantu teman-teman yang lain. Di sini ada beberapa Bapak Ibu guru di SMK Islam SMK Ijul Islam Salim ya. Hebat-hebat sekali guru-gurunya memotivasi anak-anak gimana caranya mempelajari teknik-teknik VCT, baik itu skill set itu cara membuat presensi atau daftar hadir online bagaimana di Google Form atau di terus umpamanya selain skill set yang lain, misalkan membuat player di berbasis online di canva.com boleh. Selain canva.com nggak apa-apa, yang lain juga banyak untuk pembuatan flyer. Terus untuk pembuatan room, alhamdulillah nih banyak sekali agen of change, agen-agen perubahan di SMK Ijul Islam Salim ya. Banyak sekali agen-agen perubahan, mudah-mudahan nanti bisa menularkan virus-virus VCT. Siapa tahu semester 2 kalian bisa menjadi agen VCT di SMK Ijul Islam Salim berkenaan dengan VCT pembelajaran daring. Akan kalian membuat player, membuat room, bisa diskusi kelas, diskusi di sekolah, misalkan satu tingkatan. Insya Allah kalian bisa menjadi operator-operator, membuat presensi, membuat player atau poster digital, terus membuat room, Webex, room Zoom, membuat room Google Meeting. Silakan kalian kembangkan skill set yang ada di VCT ini. Ya, itu. Untuk masukannya, saya mengapresiasi player sudah apik ya, apik dalam arti poin-poin penting di player itu semuanya masuk ya, dimulai dari logo, mulai dari judul yang sangat menarik, foto-foto sampai QR code. Kalian lebih mudah itu ya, kalian itu lebih mudah umpamanya untuk shorten
link atau memperpendek link itu di gg.gg sehingga nanti akan ada QR code otomatis di sana. Jadi tinggal klik kanan save as biasanya gitu ya. Saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru yang sudah memotivasi dan partisipasi dalam acara ini. Kita doakan saja Bapak Ibu guru, mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi agen of change buat di sekolahnya, bagaimana cara menyikapi, bagaimana menjadi operator daring, bagaimana menjadi pembuka acara. Nah, insya Allah lah kalau seumpamanya didukung sama ibu-ibu, PCT ini nanti awal semester 2 atau semester genap bisa dikembangkan untuk di SMK Ijul Salim Islam Salim ya. Mungkin begitu kira-kira masukan-masukannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Sekali lagi banyak terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Pak, nanti ada judul lagi sekarang, jangan bisa ada waktunya Pak. Boleh sekarang. Bu Manis bukan? Bukan. Yang itu Pak Bu Manis ngisi jadwal itu dulu. Oh iya siap. Mangga. Silakan ini ditutup dulu acara ini lanjut disambung. Iya Pak. Terima kasih. Jangan lupa presensinya di upload juga ke grup ini, ke chat terus presensi boleh dibantu ke grup yang itu PCT grup 5A. Iya. Soalnya presensinya belum masuk Bu Leni. Iya Pak. Jaringan mungkin. Silakan ditutup aja dulu, boleh. Silakan host untuk menutup acara ini. Ya, terima kasih kepada Bapak Ujang. Sebelumnya jangan lupa karena akan melanjutkan ke presentasi yang kedua dengan struktur yang sama. Saya sebagai Riris Purnamasari sebagai host, Ana Nur Hasanah sebagai moderator, dan Iyang Nasya Mutiara sebagai presenter. Ya, untuk selanjutnya dipersilakan kepada moderator. Ya, terima kasih telah mempersilahkan saya untuk berbicara lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang hormati dan rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di depan layar pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Ana Nur Hasanah. Suatu kebanggaan bagi saya untuk berbicara atas nama moderator. Sebelum acara ini dimulai, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar acara ini berjalan dengan lancar, salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan di sini saya akan mempersilakan lagi presenter untuk menyampaikan materinya. Untuk waktunya saya persilahkan Ananda Iyang Mutiara, silahkan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan kembali belajar nyaman saat berada di rumah. Saat ini
pelajar dan mahasiswa Indonesia tengah menghadapi situasi di tengah wabah pandemi virus corona. Semua pihak telah diminta untuk belajar dari rumah. Sekolah maupun perguruan tinggi menerapkan pembelajaran jarak jauh atau secara online. Tugas-tugas diberikan secara online, menggunakan beragam aplikasi yang tersedia. Namun, aktivitas belajar dari rumah tak sepenuhnya mudah. Belajar di rumah penuh tantangan seperti tergoda untuk rebahan, menonton televisi, dan lainnya. Berikut tips-tips manfaat membuat suasana belajar dari rumah tetap menyenangkan seperti dikutip dari Rencanamu ID. Yang pertama, sediakan tempat yang nyaman untuk belajar. Banyak dari kita memilih belajar sambil rebahan di kasur. Rebahan di kasur memang nyaman, tetapi nyaman untuk beristirahat. Belajar sambil rebahan di kasur bisa membuat badan pegal dan konsentrasimu buyar. Kamu juga bisa malah tertidur saat belajar sambil rebahan. Pilihlah tempat duduk untuk belajar. Usahakan tempat duduk memiliki sandaran busa yang nyaman untuk duduk. Selain itu, sediakan meja yang posisinya tak terlalu rendah dan tinggi dari posisi dudukmu. Yang kedua, sediakan alat-alat yang digunakan untuk belajar. Jika kamu terbiasa meminjam alat-alat belajar kepada teman, saat ini siapkanlah sendiri alat-alat tersebut. Alat-alat yang mendukung belajar bisa membantumu mudah belajar. Jangan sampai alat-alat untuk belajar ini tak kamu perhatikan sehingga bisa mengganggu saat belajar. Yang ketiga, pastikan koneksi internet baik. Untuk menyiapkan segala materi pembelajaranmu, hal yang mesti diperhatikan saat belajar dari rumah adalah koneksi internet. Koneksi internet yang baik akan memudahkanmu untuk tetap terhubung dengan guru maupun dosen saat belajar dari rumah. Kamu tak harus memasang jaringan internet di rumahmu. Kamu bisa menggunakan jaringan internet lewat handphonemu. Yang keempat, sediakan cemilan. Meskipun secara fisik tak banyak bergerak, tapi belajar menguras tenaga karena berpikir. Nah, supaya tetap semangat, bisa menyiapkan cemilan. Dan yang kelima, jauhkan benda yang membuatmu kurang fokus. Dan yang keenam, pastikan ruanganmu punya pencahayaan maksimal untuk akses berita lebih mudah dan cepat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan kepada Bapak Ibu Guru. If any question? Jika ada pertanyaan, mohon silahkan ditanyakan. Atau tidak ada pertanyaan ini? Lanjut saja mungkin. Oh Karena iya. Bapak Ujang sepertinya ditunggu di room lain. Iya, Bu. Sekali lagi, terima kasih kepada Bapak-Bapak Ibu Guru, Ibu Guru Pendamping, dan Bapak Ujang Kosmara, SPD, yang telah menyempatkan waktunya pada hari ini. Sekian presentasi hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk waktunya saya alihkan kepada host yang akan menutup acara ini. Silakan.
Ananda Riris Purnamasari. Ya, terima kasih kepada moderator telah menutup acara dengan baik. Setelah presentasi ini, mungkin sudah selesai. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ujang Kosmara, kepada Pak KF, dan guru-guru lain yang telah mengikuti kegiatan VCT ini. Saya akhiri kegiatan ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presensi jadi 2 ya sekarang, yang tadi 1, yang sekarang 1. Boleh di-share nanti di grup boleh, supaya dibantu sama teman-teman yang lain. Nanti di presensi itu nanti diunduh, di-download, dibentuk PDF, bisa langsung otomatis disimpannya langsung file PDF. Nanti untuk di-upload ke penugasan di web PCT. Terima kasih. Ini pengumuman ada grup Bu Manis, siapa ya Bu Manis, kalau nggak salah itu Maulana Malik, dan siapa ya, ada di jam 2, berarti di jam 2 3 menit lagi akan tampil. Mungkin barangkali ada yang berkenan hadir untuk saling menimpa pertanyaan-pertanyaan atau game sharing. Terima kasih sekali lagi. Iya Pak, sama-sama.